Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar Ali dengan NIM 63030220018. Prodi Akuntansi Syariah kelas 3A akan membuat video presentasi resume fikih ekonomi dan bisnis Islam untuk memenuhi ujian tengah semester fikih ekonomi dan bisnis Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syahril ME. Baik, langsung saja. Pengantar ekonomi. Apa itu ekonomi? Ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari kehidupan manusia melewati tata cara pemenuhan kebutuhan. Sedangkan ekonomi bisnis Islam adalah bagaimana pengaplikasian atau aktivitas seseorang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya yang dilandasi dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian hukum kebendaan. Hukum kebendaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Kemudian macam-macam hukum benda. Yang pertama, barang-barang yang berwujud dan barang-barang tidak berwujud. Yang kedua, barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. Yang ketiga, barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak habis. Yang keempat, barang yang sudah ada dan barang yang masih akan ada. Konsep hak dan kepemilikan. Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haq yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda. Di antaranya berarti milik, ketetapan, dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan bagian atau kewajiban dan kebenaran. Milik adalah sesuatu yang disimpan dan memungkinkan untuk bertindak atau berbuat apa saja padanya selama tidak ada larangan syarat terhadapnya. Hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan diakui oleh syarak. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan bermacam tasaruf terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal menghalanginya. Kemudian sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Yang pertama, bekerja. Yang kedua, waris, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Kemudian pemberian harta negara kepada rakyat. Kemudian harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Kemudian jenis-jenis hak. Yang pertama, hak Allah, kemudian hak manusia, dan hak bersama. Kemudian jenis-jenis kepemilikan. Milku atam dan milku anak nakis. Kemudian hukum yang berkaitan dengan hak milik. Yang pertama, jual beli. Jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Dengan kata lain, memindahkan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, hibah. Hibah dapat disebut juga hadiah atau pemberian. Hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya tanpa mengharapkan imbalan. Bila mana mengharapkan pahala dari Allah, maka dinamakan sedekah. Kemudian yang ketiga ada wakaf. Wakaf termasuk salah satu di antara macam pemberian, tetapi hanya boleh diambil manfaatnya. Bedanya harus utuh. Wakaf diberikan kepada masyarakat umum dan harus berguna. Kemudian waris. Waris atau peninggalan, yaitu berpindahnya sesuatu dari individu kepada individu lain. Sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan, dan sebagainya. Kemudian luqathah. Luqathah ini berarti barang temuan atau mendapatkan sesuatu milik orang lain secara tidak sengaja, sedangkan benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Akad dan tasaruf. Tasaruf mengacu pada perilaku individu yang melahirkan hak dan kewajiban berdasarkan hukum syarak. Sementara itu, akad adalah ucapan yang penting dalam pembentukan perjanjian atau kontrak. Terdapat dua jenis tasaruf, yaitu tasaruf qauli atau ucapan dan tasaruf fi'li atau perbuatan.
Terdapat juga dua jenis akad, yaitu akad tabaruk yang berfokus pada transaksi nirlaba atau untuk kebaikan, dan akad tijarah yang melibatkan transaksi komersial dengan tujuan mencari keuntungan. Akad tijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu transaksi dengan kepastian pembayaran dan transaksi tanpa kepastian pendapatan. Kemudian unsur-unsur akad. Yang pertama ada pertalian ijab dan kabul, kemudian yang kedua dibenarkan oleh syarak, kemudian yang ketiga mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Kemudian rukun-rukun akad. Yang pertama akidain, yang kedua mahmal al-aqd atau objek akad, yang ketiga sigot al-akad. Kemudian jual beli dalam Islam. Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta. Kemudian secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Rukun jual beli ialah ijab dan kabul yang menunjukkan sikap saling tukar atau saling memberi. Kemudian syaratnya adalah adanya akad kesepakatan dari jual beli kedua belah pihak. Barang yang diperjualbelikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang atau haram. Kemudian harga jual beli itu harus jelas. Jual beli yang sah yaitu jual beli secara online, atau jual beli terlarang yaitu jual beli obat-obatan atau minuman keras. Hukumnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Kemudian syarat dan rukun jual beli. Dalam hal jual beli terdapat rukun dan syarat yang diatur oleh agama. Hal ini menyangkut keabsahan suatu akad. Rukunnya terdapat adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan ijab dan kabul. Syaratnya adanya penjual dan pembeli, dan penjual dan pembeli ini harus balik, tidak pemboros, tidak ada paksaan. Kemudian barangnya milik sendiri, jelas barangnya dapat diserahkannya secara langsung atau perjanjian. Kemudian bendanya bersifat suci, kemudian bermanfaat. Jual beli yang dilarang. Jual beli dapat dilarang dalam agama jika dapat merugikan atau melanggar rukun dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun transaksi dapat dilarang karena beberapa hal, misalnya haram zatnya, haram selain zatnya, dan tidak lengkap akadnya, yaitu ketika rukun serta syaratnya ada kekurangan. Adapun jual beli yang diharamkan dalam Islam yaitu terdapat adanya riba, gharar, maisir, tadlis, goben, dan najasi. Kemudian jual beli yang haram. Yang pertama ada gharar. Gharar yaitu ketidakjelasan dari barang atau penjual atau pembeli sehingga peluang terjadi penipuan semakin besar. Kemudian maisir. Maisir yaitu bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan. Kasarnya seperti judi. Yang ketiga ada riba. Riba yaitu pengambilan kelebihan saat melakukan transaksi jual beli dengan tata cara tertentu. Misalnya pembayaran dengan sistem minicil. Di era modern, riba bisa disebut dengan bunga atau persenan. Kemudian kredit dan mudharabah. Kredit adalah penyediaan jasa keuangan yang dilakukan oleh seseorang sebagai alat pinjam yang didasari dengan akad dan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli. Kemudian murabahah. Murabahah merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam transaksi yang bermuatan riba, dalam hal pinjam-meminjam umpamanya, yang meminjam uang menarik lebih dari uang yang dipinjamkan. Kelebihan itu dipandang batil atau riba karena mendapatkan tanpa ada penyeimbang atau pengganti, atau resiko yang harus ia tanggung. Kemudian tidak adanya penyeimbang, pengganti, atau resiko yang harus ia tanggung menyebabkan transaksi pinjam-meminjam menjadi cacat dan tidak adil. Karena itulah Allah mengharamkannya.
Riba diharamkan, tetapi transaksi bentuk jual beli dihalalkan. Perbedaan kredit dan mudharabah. Perbedaan kredit dan mudharabah terdapat pada pengertiannya. Pemberian kredit, keuntungan, resiko, dan penyelesaiannya. Kredit, resiko gagal bayar ditanggung oleh pihak bank, sedangkan murabahah ditanggung oleh penjual dan pembeli. Keuntungan dari bunga yang dibebankan kepada peminjam, sedangkan murabahah keuntungan dihasilkan dari margin yang disepakati antara harga pokok dan harga penjualan, atau biasa disebut dengan bagi hasil. Bagi hasil. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal sohibul mal dan pengelola, yaitu mudharib. Bagi hasil ada tiga, bagi hasil ada empat, yakni musyarakah, murabahah, mujaroah, dan musakoh. Yang pertama, musyarakah. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian al-musakoh. Al-musakoh adalah bentuk yang lebih sederhana dari mujaroah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalannya, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen tersebut. Al-mudharabah. Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sohibul mal menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Kemudian mujaroah. Mujaroah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau persentase dari hasil panen. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan dari materi fikih. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan alasan mengapa kita harus menggunakan sistem ekonomi Islam. Alasannya adalah kalau kita bisa mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat, kenapa harus memilih dunia saja? Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah kata, salah ucap, mohon maaf. Nun wal korami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.